Allah hari ini pembahasannya tentang seleksi interview beasiswa ITB. Jadi harapannya semoga semua yang ada di grup bimbingan ini bisa lolos di tahap seleksi administrasi dan langsung bisa ikut di seleksi interview. Insya Allah kalau sudah masuk di seleksi interview itu peluangnya ada sekitar 40%-an untuk bisa jadi penerima beasiswa UAD. Jadi totalitaskan untuk di tahap pertama, semoga usaha kalian dipermudah. Oke, kita mulai. Bentar ya, saya. Oke, jadi kita sudah ngelakuin semuanya. Sekarang kita masuk ke tahap persiapan untuk wawancara. Oke, buat teman-teman, ini sekedar informasi buat kalian. Kalau seandainya nanti setelah selesai seleksi administrasi dan menunggu pengumuman, kalau seandainya dinyatakan lolos, nanti bakal ada tulisannya offer of scholarship. Oke, nah nanti kalau seandainya kalian lolos di seleksi administrasi, kalian bakal nerima email. Nah, emailnya itu dari YTB berupa informasi terkait dengan interview kalian. Nah, jadi untuk email dari YTB itu sendiri, kalau di tahun 2019 dan tahun sebelumnya, kurang lebih emailnya seperti ini. Tapi untuk di tahun 2020 dia itu ada pemberitahuan sebelum dari seleksi interview itu ada email yang menyatakan bahwa mereka bakal diseleksi lagi melalui second of round. Jadi itu kayak seleksi kedua administrasi kayak gitu. Yang dilihat berdasarkan sertifikat kalian, prestasi kalian, dan lain-lain. Nah, tahu apakah sama untuk di tahun 2001 ini, apakah nantinya akan online kembali interviewnya atau offline? Kita nggak tahu ke depannya ya. Kalau seandainya COVID ini berhenti, bisa balik normal lagi, kemungkinan bisa offline. Tapi kalau seandainya masih dengan kondisi yang sama, berarti ada kemungkinan online. Untuk persiapannya jelas berbeda antara offline dan online. Nanti akan kita bahas. Jadi untuk yang mau bersih. Jadi untuk yang offline atau temanya adalah nanti kalian bakal datang ke Jakarta atau ke Aceh. Nanti emailnya kurang lebih seperti ini. Ini yang bahasa Turki. Yang bahasa Inggrisnya seperti ini. Nah, jadi di sini bakal diberitahu kalau kalian harus membawa ketika datang ke lokasi interview harus membawa dokumen-dokumen seperti ijazah, transkrip, ataupun paspor, dan lain-lain. Nah, dan tidak hanya ini, tapi semua data atau dokumen yang sudah kalian upload ke sistem atau di aplikasi itu semua dibawa. Termasuk email ini sendiri. Jadi nanti email ini di print, kemudian buat sebagai bukti kalau kalian memang ikut interview seperti itu. Nah, nanti untuk yang bachelor, untuk kandidat yang bachelor atau yang S1, itu kemungkinan bakal ada seleksi matematik gitu. Jadi kayak ada soal tertulis, nanti kalian isi seperti itu. Tapi kalau untuk S2 dan S3 enggak, karena dia langsung wawancara. Nah, nanti untuk yang kandidat tersebut harus membawa pensil ataupun penghapus. Nah, selanjutnya untuk tanggalnya di sini untuk bahasa Inggris ya. Di situ keterangannya tanggal 25. Ini zaman kakak ya, di bulan tanggal 5 bulan 5, Januari, Februari, Maret, April, Mei, di bulan Mei tepatnya interviewnya. Kemudian lokasinya itu di Universitas Indonesia di jurusan Kajian Strategik and Global
tepatnya di di kota Jakarta, di daerah Salemba ya, bukan yang di Depok, di Salemba. Nah, untuk di tahun-tahun sebelumnya juga lokasinya berubah-ubah untuk yang di Jakarta. Kadang di UI, terus pernah juga di kantor kedutaan besarnya di Turki, di Jakarta. Kedubes Turki kalau nggak salah di daerah Blok M gitu ya, lupa. Pokoknya sekitaran itu, terus pernah juga di hotel. Kalau untuk yang di daerah Aceh itu kebanyakan dilaksanakannya di hotel kayak gitu seleksinya. Nah, untuk informasi di sini ada tambahan bahwa nanti pada saat interview itu bakal menggunakan bahasa Turki atau bahasa di negara kamu atau bahasa internasional. Maksudnya bahasa di negara kamu itu dikhususkan untuk negara-negara yang memang pakai bahasa seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Arab biasanya. Nah, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, dia majority pakai bahasa Inggris pada saat interview. Nah, nanti interview questionnya, pertanyaannya sudah dikasih tahu kisi-kisinya dari YTB. Jadi nanti di sini kalian bakal ditanya sekitaran pengetahuan umummu, terus academic background, terus berkisaran dengan studi yang bakal dijalani atau yang dipilih, begitu juga dengan motivasimu kenapa harus kuliah di Turki. Jadi udah dikasih kisi-kisinya, jadi tinggal ya sekitaran itu yang bakal kita bahas. Terus dress code-nya itu casual, jadi nggak terlalu formal juga nggak terlalu santai, informal biasa aja. Yang pasti sopan rapi. Oke, kita mulai dari persiapan wawancara. Nah, di persiapan wawancara ini, yang perlu kalian tahu ketika sudah mendapatkan email itu, kalau di zaman saya waktu itu hanya dikasih jatah seminggu. Jadi pada saat menerima email minggu depan tuh saya udah harus ke Jakarta untuk interview. Jadi itu ketika dapat email langsung ngecek nih jadwal tiket penerbangan kalau yang berada di luar Jakarta atau Aceh. Terus kalau untuk daerah Jawa ya mungkin pakai kereta atau bus ya, jadi nanti tinggal disesuaikan. Kemudian langsung cari penginapan di sekitar lokasi wawancara, jangan cari yang jauh-jauh karena kita tahu sendiri ya kalau Jakarta khususnya itu kan pasti macet, daripada nanti datang terlambat mending cari penginapan di sekitar lokasi wawancara dan usahakan datang 1 hari minimal maksimal ya, batasnya itu 1 hari sebelum wawancara, jangan datang pas hari H karena takut ngos-ngosan atau terkejar-kejar, terburu-buru seperti itu. Dan jangan lupa untuk membawa semua dokumen tadi yang sudah disebutkan di email yang sudah pernah diupload di aplikasi. Dan bawa tools atau alat presentasi jika diperlukan. Ini tools itu seperti alat bantu untuk kalian mempresentasikan diri kalian dan lain-lain. Kemudian jangan lupa untuk terus latihan dengan teman ataupun latihan sendiri di depan kaca. Bagaimana sih cara menjawab pada saat interview. Kemudian survei lokasi wawancara. Jadi kalian benar-benar harus datang dulu ke lokasi wawancara. Ruangannya di mana, di lantai berapa, di gedung apa, itu udah harus kalian tahu gitu. Kalau seandainya di kedubes Turkinya kan ya kan nggak bisa masuk ke dalam ya, jadi paling banter setidaknya kalian udah tahu gerbangnya kedubes Turki itu di mana, jadi akses menuju ke sana itu seperti apa udah kalian tahu. Kemudian untuk yang di Aceh pun kurang lebih seperti itu juga. Selanjutnya adalah cari informasi teman yang lolos seleksi wawancara, lolos seleksi administrasi dan bakalan ikut seleksi wawancara juga. Nah, biasanya ini bakal berseliweran, entah di Facebook, tiba-tiba ada jarkoman gitu dari grup-grup beasiswa. Nah, itu nanti kalian hubungin teman-teman tersebut, terus kalian ya mungkin di antara mereka ada yang inisiatif atau kalian sendiri yang langsung inisiatif untuk buat grup interview. Fungsinya grup itu apa? Jadi nanti ketika ibaratnya kalian nggak tahu lokasinya, terus kalian butuh sharing juga dengan sesama teman yang bakalan seleksi wawancara, itu bisa dilakukan di grup. Kalian juga bakalan tahu berapa banyak sih yang ikut wawancara ini gitu kan, jadi kalian udah bisa prediksi
Oh, ada sekitar 70 orang, berarti lawanku ada sekitar 69 orangan, seperti itu contohnya. Nah, ini dokumen yang perlu kalian bawa. Jadi, print undangan interview beasiswa yang tadi, email tadi, itu di print. Kemudian yang kedua, bawa paspor atau KTP yang asli. Yang ketiga, ya kartu keluarga atau buku menikah bagi yang sudah menikah. Nah, kalau yang masih jomblo, nggak perlu dibawa. Kemudian yang keempat, ijazah dan transkrip nilai asli semua jenjang yang diisi di aplikasi. Jadi misalkan ngisi dari SMP, SMA, S1, ya udah dibawa aja semua gitu. Dan juga bawa yang ada translatan bahasa Inggrisnya kalau ada. Nah, di sini kalian nggak perlu harus translate yang langsung pakai Swan Translator, meskipun sudah ada di tahap interview. Karena yang perlu Swan Translator itu nanti ketika dinyatakan benar-benar lolos jadi penerima beasiswa untuk pengurusan dokumen di Kedubes. Jadi cukup ya bawa yang biasa aja. Terus yang kelima, surat rekomendasi yang pasti dalam bahasa Inggris itu semua dibawa. Kalau ada dua-duanya dibawa, ada tiga-tiganya dibawa. Terus jangan lupa bawa CV-nya juga. Terus yang ketujuh, surat keterangan dari tempat kerja. Ini buat yang bekerja, misalkan kalian bekerja di perusahaan, di situ ada keterangan kalau kalian bakal kontrak berapa tahun, terus ketika kalian menerima beasiswa apakah resign ataupun cuti dan sebagainya, itu nanti dijelaskan di situ. Terus kalau untuk yang kalian yang PNS, pegawai negeri, ya dibawa juga SK PNS-nya untuk nanti ya didiskusikan pada saat interview. Terus yang ke-8 itu semua sertifikat yang berkaitan dengan prestasi kalian, proyek kalian, apapun yang sudah kalian upload di di sistem, ya termasuklah itu entah foto-foto atau clipping-clipping itu semua dibawa. Dan tidak perlu ada yang ditranslate-translatekan untuk yang ini. Terus yang ke-9, summary of application yang kemarin sudah kita bahas, itu resumenya dibawa semua. Maksudnya di-download terus di-print. Oh ya, jangan lupa untuk semua dokumen ini disusun dalam map. Mapnya tuh kalian tahu nggak? Kayak ada map warna biru, merah yang di dalamnya itu kayak berplastik-plastik yang bisa dimasuk-masukkan dokumennya. Jadi nanti ketika interviewer mau ngecek, nggak harus ngebongkar semuanya gitu, tapi bisa tinggal bolak-balik aja gitu. Tahu kan ya? Ini ada sih contohnya tapi di ruangan lain. Nah, intinya seperti itu. Tips untuk nanti pada saat wawancara adalah yang pasti kalian harus menguasai materi kalian, menguasai LOI atau rencana penelitian kalian. Pokoknya apa yang kalian tulis di My Application tuh yang letter of intent beserta dengan study of research-nya itu benar-benar harus dihafalkan kalau perlu. Dan tambahkan juga pengetahuan yang berkaitan dengan Turki, entah itu kebudayaannya, ekonominya, sejarahnya, ataupun hal yang berkaitan dengan studi kalian, misalkan berkaitan studi kalian arsitektur gitu. Jadi ya kaitkanlah pembangunan atau arsitektur Turki itu gimana gitu, sehingga kalian tuh jadi tertarik untuk kuliah di Turki, atau misalkan teknik penerbangan umpama, nanti kalian jelaskan bagaimana sih penerbangan di Turki yang kita tahu kayak Turkish Airlines kan terkenal banget, itu gimana ya, kalian jabarkan seperti itu. Kalau yang Islam kalian jelaskan juga misalkan gimana sih keislaman yang ada di Turki dan sebagainya. FYI, kalian jangan ibaratnya bilang kalau Turki itu adalah negara Islam. Ini perlu kalian garis bawahi. Jadi Turki itu adalah negara sekuler, nyaris liberal ya. Namanya juga negara wilayah Eropa, bagian Eropa ya. Jadi soalnya pernah ada kasus waktu di zaman kakak pada saat interview, ada kawan kakak yang interview juga dan dia ditanya apa sih yang kamu ketahui dari negara Turki, terus dia bilang Turki itu adalah negara Islam
karena mayoritas penduduknya adalah penduduk yang beragama Islam, itu langsung disanggah sama interviewernya. Oh enggak, Turki bukan negara Islam, Turki negara sekuler kayak gitu. Nah itu harus kalian tahu. Jadi jangan terlalu berekspektasi bahwa Turki itu adalah negara yang Islam banget gitu, enggak. Oke, kemudian yang ketiga, tambahkan pengetahuanmu berkaitan dengan kampus dan jurusan yang kamu pilih. Jadi misalkan kalian milih kampus Istanbul University, kira-kira kenapa? Kenapa milih kampus itu? Terus kenapa kamu milih jurusan itu? Itu harus kalian tahu. Misalkan entah dijelaskan berdasarkan rankingnya, ranking di dunia kah, atau ranking di di Turki itu sendiri itu gimana, atau kalian bisa jelaskan tentang mungkin fasilitasnya, ataupun mungkin silabus atau modul pembelajaran yang ada di kampus dan jurusan itu yang baik atau gimana. Bisa juga kalian jelaskan tentang mungkin dosen atau supervisornya yang kamu minati banget, yang kamu kagumi banget berdasarkan penelitiannya. Itu wajib untuk kalian ketahui juga. Terus yang keempat adalah buat sesuatu yang unik atau on point gitu di dalam diri kalian agar mereka tuh ingat, remember dari sekian yang bakal diwawancara kan at least banyak banget ya. Misalkan adalah 100 atau 150 dan yang diseleksi mungkin hanya sekitar seperempatnya. Jadi perlu effort lebih buat kalian menunjukkan diri kalian gitu. Sehingga kalian tuh lebih mudah untuk diingat. Yang keempat, jadikan diri sendiri sebagai pewawancara. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kira-kira kalau saya kayak gini wawancara mau enggak ya? Itu nggak ada lagi pertanyaan seperti itu, tapi memang benar-benar memposisikan kalian sebagai pewawancara. Contoh kecil misalkan, kira-kira kalau kalian masuk ke ruangan terus langsung duduk itu sopan enggak ya? Nah, jadi kalau memposisikan diri kita sebagai pewawancara, pasti kan kita berpikir itu nggak sopan dong. Harusnya datang tuh ketuk pintu, habis itu izin duduk, boleh. Kalau seandainya dibolehkan baru duduk. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita bisa mengatur attitude kita dalam pada proses interview. Terus yang keenam, gunakan pakaian yang sopan dan menarik gitu. Misalkan jangan terlalu formal, misalkan pakai jas terus dasi dan sebagainya. Sedangkan yang interview itu cuma pakai celana jeans. Ya jadi di tahun kakak tuh gitu. Interviewnya bahkan hanya ada yang cuma pakai baju kaos terus celana jeans kayak gitu. Jadi ya kita juga nggak usah sampai harus ngikut mereka juga gitu. Ya setidaknya sopan dan rapi, entah pakai batik kan menarik perhatian karena itu juga salah satu identity Indonesia gitu kan, bahwa batik Indonesia gitu kan. Jadi membuat hal yang menarik seperti itu. Terus perhatikan etika dan adab saat wawancara. Jadi dari sekian banyak para kandidat ya, ini sebagai ibaratnya informasi buat kalian bahwa banyak banget yang berprestasi, banyak banget yang punya karya, bukunya tebal-tebal dan sebagainya. Tapi kalau seandainya attitude-nya itu buruk, itu nggak akan kepilih. Jadi contoh nih, misalkan misalkan ada kandidat yang tahu nyogok dengan misalkan ngasihkan itu ke juri, terus juri merasa ini apaan sih kayak gitu, sogokannya atau gimana gitu, itu juga ibaratnya bakal menurunkan penilaian gitu. Jadi berlakulah seperti kandidat pada umumnya, yang sopan, yang santun, yang beretika, itu penting banget. Sama jangan sampai ada kesombongan dalam diri, itu harus ibaratnya harus diatur sekali gitu, karena wawancara di antara orang-orang itu ada namanya psikolog, seperti yang bakal ngelihat dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, dari sikap kita, dari gerakan mata kita, gerakan tangan kita, itu semua bakal dinilai. Terus yang kedelapan, perbanyak sedekah, tahajud, dan minta doa restu orang tua. Ini udah pasti banget ya. Jadi percuma kita udah usaha ikhtiar semaksimal mungkin, tapi kalau seandainya kita nggak serahkan kepada Tuhan,
ya nanti percuma aja gitu. Apalagi nggak dapat restu orang tua, wah itu bahaya. Jadi biar dilancarkan, maka minta doa restu orang tua. Nih, hal yang harus dihindari saat wawancara adalah bersikap tidak sopan. Misalkan masuk tuh langsung masuk aja, nggak ketuk pintu, nggak ngucapi salam, atau langsung duduk, wah itu udah langsung di backlist. Dari situ aja udah langsung di backlist sama interviewer. Nah, terus terlalu membanggakan diri atau pencitraan. Misalkan kalian, oh saya pernah ikut lomba skala internasional di negara ini, kemudian saya menang, terus saya membanggakan. Ya itu emang benar gitu, apa yang kalian sampaikan itu benar, tapi jangan sampai kalimat itu seolah-olah membuat pencitraan atau ibaratnya nampak terlalu membanggakan diri kalian. Itu juga harus dikendalikan. Terus juga jangan sok tahu. Nah, sok tahunya ini misalkan apa ibaratnya kalian udah cari tahu nih tentang Turki, tapi ketika ditanya, terus kalian ada yang nggak tahu, atau kalian jawab aja gitu. Itu juga hati-hati. Contoh misalkan, apa yang kamu ketahui tentang sejarah Turki gitu. Nah, terus kalian jelaskan panjang kali lebar yang tanpa ada teori, maksudnya tanpa ada landasan teori. Maaf. Ya, panas tanpa di tanpa ada landasan teori, terus nggak ada dasarnya, atau kalian langsung jawab aja, itu pasti bakal mereka kayaknya bakal di backlist. Itu soalnya yang kayak apa model-model kandidat kayak gitu tuh banyak juga. Terus yang ketiga adalah datang terlambat. Jadi sebenarnya pada saat wawancara juga jamnya itu bakal mundur gitu. Kalau pengalaman kakak itu urutan kedua gitu di season pertama di hari itu, dan kakak datang waktu itu 1 jam sebelumnya gitu, dan ternyata memang wawancara itu sendiri mundur gitu sekitar setengah jaman. Nah, jangan sampai karena itu kalian langsung sudahlah datang aja terlambat, tuh jangan, karena nanti gini modelnya. Kalau misalkan kita udah datang sesuai dengan urutan, ini kan ada nama-nama kita, daftar nama kita. Terus nanti kita dipanggil. Ketika dipanggil itu kita sudah harus ada, kita udah harus siap, dan kita sudah harus ngacungkan tangan. Saya misalkan Ade Putri, saya gitu kan. Nah, nanti masuk deh ke ruangan gitu. Jangan sampai ketika dipanggil namanya orang nggak ada. Jadi kalau misalkan nggak ada, misalkan datang terlambat gitu kasusnya, nanti bakal langsung diganti tuh, kan dipanggil 3 kali dipanggil nggak ada jawaban, nanti yang nomor urut selanjutnya bakal dimajuin, dan kalian yang namanya dipanggil nggak nyaut itu bakal nanti terakhir di akhir hari gitu, baru bakal diwawancarai. Jadi tunggu semuanya sudah selesai, udah kelar semua, baru deh kalian. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu, karena dari situ aja udah langsung di backlist gitu. Dan itu juga banyak kejadiannya yang seperti itu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi di diri kalian. Yang keempat, tidak membawa dokumen yang diupload di sistem. Jadi ketika masuk ruangan tuh, interview tuh bakalan minta dokumennya gitu. Dokumen kamu mana gitu. Kalau seandainya kalian cuma bawa tangan kosong, terus apa yang mau kalian ingin berikan kepada mereka gitu kan. Jadi mereka juga bingung mau ngeceknya. Kenapa dokumennya penting? Karena mereka, jadi interviewer itu ada yang bagian memang ngecek dokumen. Jadi dia sudah nyiapin laptop, entah 1 atau 2 orang biasanya bantu ngecekin. Jadi nanti dibuka ijazahnya, dicocokkan sama gambar yang ada di sistem kalian. Oh, sama nih, udah. Nanti sertifikatnya pun gitu, mungkin diacaknya kan. Terus nanti dicek lagi, oh benar nggak yang ini sesuai nggak dengan yang ada di aplikasi. Dan itu semua bakal dicek. Yang kelima, mengalihkan pandangan saat ditanya atau menjawab. Jadi contohnya gini, ketika ditanya, terus kalian tuh langsung lempar pandangan atau mandang ke atap lah, mandang ke lantai lah. Nah, dari situ bakal dinilai tuh
karakter kalian tuh seperti apa, karena kan nanti ada interview yang bagian ngecek psikologis kita gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya tataplah yang bertanya, dan ketika menjawab juga tataplah yang mau diberikan jawaban seperti itu. Jangan juga dipelototi banget ya. Intinya interaktif lah bahasanya. Terus yang keenam, menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini harus dihindari gitu, karena at least interviewer tuh nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Kalaupun bisa, paling ya standar kayak selamat pagi, apa kabarmu? Ya seperti orang bule-bule pada umumnya lah. Jadi bukan yang dia ngerti semua bahasa Indonesia, terus ketika kalian bingung, kesulitan, akhirnya kalian nyerah dan kalian pakai bahasa Indonesia, itu langsung di backlist. Kemudian yang ketujuh, tidak ada persiapan. Jadi harapannya adalah kalian mulai dari sekarang juga yang benar-benar walaupun misalkan belum ada pengumuman nih untuk seksi administrasi, nggak masalah kalau kalian mulai latihan dari sekarang. Apalagi yang memang kemampuan bahasa Inggrisnya itu nggak bagus-bagus amat. Kayak kakak juga bukan yang bagus-bagus banget bahasa Inggrisnya. Jadi ketika speaking juga ya kadang kalau udah kena groginya itu buyar gitu kan. Nah itu mungkin ada yang kasusnya sama seperti kalian, jadi memang harus ada persiapan, harus ada latihan di jauh-jauh hari. Jadi ya minimal adalah yang bisa dijawab gitu kan, seperti itu, maka butuh persiapan. Oke, selanjutnya nih, pertanyaan personal. Jadi nanti apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanyakan. Jadi ini semua udah kakak listkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalian bisa ibaratnya mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ini kurang lebih nggak semua yang bakal ditanya, mungkin ya hanya beberapa bagian, dan bahkan nggak semua dari pertanyaan ini ada gitu. Jadi bisa aja interviewer tuh bakal nanya sesuai dengan apa yang kalian sampaikan. Jadi kalau kalian menjelaskan misalnya panjang kali lebar, terus nanti ada yang menarik dari penjelasan kalian, mungkin itu yang bakal ditanya. Jadi kayak umpan balik gitu. Oke, jadi untuk pertanyaan personal yang pasti ketika kalian datang, kalian dipersilakan duduk itu. Oh ini settingannya. Jadi biasanya interviewernya itu ada sekitar 3-4 orang. Nah, kalau di tahun kakak itu kalau nggak salah ada 4 orang. Nah, yang satu orang itu bagian yang ngecek dokumen, yang satu orangnya itu bagian yang diam aja, yang cuma merhatiin kita dari atas sampai bawah, dari tatapan kita dan sebagainya, dari senyuman kita dan sebagainya. At least orang yang seperti itu jangan dicuekin ya. Jadi ketika kalian interview, kalian menjawab atau menjelaskan, jangan cuma yang ditanya, apa yang bertanya doang, tapi si bapak ini yang ngecek kalian, psikologis kalian juga kalian tatap, kalian kasih senyuman, seperti itu. Nah, nanti ketika kalian masuk ruangan kan pasti ketuk pintu dulu tuh, tok 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 gitu kan. Kemudian nanti dari dalam dipersilakan masuk, nanti kalian masuk. Ya bolehlah di luar tuh kalian yang assalamualaikum tok 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 gitu, atau kalian ketok dulu masuk baru kalian ngucapi salam. Kalau kakak dulu ketok dulu, buka pintu, baru pas ngelihat mereka baru kakak ngucapi salam. Waktu itu kakak bilang assalamualaikum, mereka jawab waalaikumsalam, merhaba, kakak sampaikan gitu kan, mereka jawab merhaba. Terus langsung tuh yang bagian ngecek dokumen, karena dia duduknya dekat sama pintu ya, jadi dia langsung minta dokumen yang kita bawa gitu, mana dokumennya, terus kita serahkan deh ke dia. Nah, jadi dia enak tuh, tinggal kalau bentuknya yang tadi kakak bilang pakai map yang lembar-lembar tuh yang berplastik-plastik, ya dia tinggal bolak-balik aja, dan itu udah kalian susun juga yang rapi, yang cantik, jadi mereka nggak perlu harus bolak-balik nyari yang mana gitu. Nah terus di situ kan meja ya di depannya, nanti di depan mereka itu ada satu kursi atau meja. Nah nanti kalian sebelum duduk itu bertanya dulu, boleh nggak saya duduk gitu. Tapi kalau mereka bilang, boleh silakan. Nah, itu baru deh kalian duduk. Kalian tata apa yang perlu ditata. Misalkan
kalian ada bawa tools, ya diletakkan dan sebagainya. Setelah itu nanti dia pasti bakal nanya, please tell us about yourself. Jadi ya saat itulah baru kita memperkenalkan diri kita. Tapi pada saat memperkenalkan diri, jangan perkenalkan nama saya ini, nama panjang saya ini, tanggal lahir saya ini, terus saya lahir di sini. Itu nggak perlu lagi kayak bentuk CV gitu, nggak usah dijelaskan. Tapi langsung deh, kalian perkenalkan diri kalian, terus kalian ceritakan tentang diri kalian gitu. Misalkan nih, nama saya Ada Putriyanti, asal saya dari Kalimantan Barat, tepatnya di kota Kuburaya. Kota ini bukanlah kota yang besar, hanya kota kecil yang ada di Kalimantan Barat, dan sistem pendidikannya tidaklah sebagus yang ada di kota besar. Diumpamakanlah seperti itu. Terus saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Ketika kecil saya dididik oleh orang tua saya untuk menjadi orang yang pantang menyerah dan berkompetisi. Dari situlah saya akhirnya menciptakan hobi-hobi baru saya. Barulah kalian bisa ceritakan hobi kalian. Saya mulai suka membaca karena sejak kecil ibu saya mendidik saya untuk harus dekat dengan buku. Kemudian dari hobi saya tersebut, akhirnya saya memiliki minat dalam hal karya tulis, dalam hal tulis-menulis, umpama. Nah, saya akhirnya mempunyai, misalkan kalian punya buku, kalian tunjukin nih. Dari situlah saya akhirnya membuat buku berjudul ini. Ini adalah karangan saya yang saya publish sendiri gitu kan. Dan saya jual untuk jual di lingkungan sekitar saya, umpama gitu. Atau dari situlah saya akhirnya suka menulis karya ilmiah hingga saya akhirnya mengikuti kompetisi karya ilmiah tingkat nasional, dan akhirnya saya bisa ikut mempresentasikan karya saya. Dari sini saya berpikir bahwa ini adalah pencapaian saya yang saya mulai dari nol seperti itu. Manfaat untuk diri saya adalah dari sini saya berpikir untuk saya menjadi pribadi yang pantang menyerah dan sebagainya. Itu dipaparkan seperti itu. Jadi nggak lagi menceritakan tentang CV. Jadi kayak tanggal lahir, agama, saya dari keluarga sekian saudara dan bla bla bla, tidak perlu dijelaskan itu. Kemudian nanti mungkin ada yang ditanya gitu, coba jelaskan kelebihan dan kekuranganmu. Nah, itu disampaikanlah. Misalkan kelebihan saya adalah saya orang yang pantang menyerah, sumpah. Terus misalkan kekurangan saya adalah saya orangnya suka telat, umpama. Tapi langsung diperbaiki. Misalkan walaupun kekurangan saya demikian, tapi saya selalu berusaha setiap harinya dengan cara menulis di note bahwa dengan ini saya tidak boleh lupa, saya tidak boleh telat. Nah, itu sampaikan bagaimana cara kamu mengatasi kekurangan kamu, itu penting juga. Terus nanti ditanya lagi nih, apa kegiatan atau aktivitasmu saat ini? Jadi nanti kalian jawab. Misalkan saya sekarang sudah lulus sarjana di universitas ini, jurusan ini, dan sekarang aktivitas saya adalah saya kerja di perusahaan ini atau saya kerja di instansi ini, dan jelaskanlah apa pencapaian-pencapaiannya. Atau kalian, saya nggak kerja nggak apa, tapi saya aktif organisasi setelah lulus kuliah, saya ikut kegiatan volunteer di desa-desa, saya mengajar dan sebagainya, itu kalian juga bisa jelaskan. Terus mungkin ada juga pertanyaan yang, apa yang membuatmu pantas untuk menerima beasiswa ini? At least biasanya setelah memperkenalkan diri, biasa bakal ditanya tuh, kamu merasa pantas nggak sih ikut beasiswa ini? Itu kalian sampaikan juga apa sih poin-poin dalam diri kalian nih sehingga kalian tuh pantas untuk menerima beasiswa ini. Nah, misalkan nih ada pertanyaan, tapi ini nggak diperuntukkan untuk semua, paling ya hanya untuk kandidat-kandidat tertentu. Jika kamu dibandingkan dengan dia yang sebelumnya, umpama, mana yang lebih pantas menerima beasiswa ini, kamu atau dia? Itu juga pernah ada yang ditanya seperti itu. Terus misalkan kalau kalian
mempresentasikan personal kalian pakai tools. Jadi kakak tuh punya toolsnya tuh seperti ini, bentar ya. Toolsnya modelnya kayak gini. Jadi ini bentuknya itu seperti kayak kalender gitu, yang bisa dibalik-balik gitu kan. Jadi kakak presentasikan waktu pas memperkenalkan diri. Terus di sini kakak jelaskan, misalkan aktivitas saya sekarang saya organisasi Informasi Professional Organization. Terus saya sedang mengelola usaha Mega Dinastor dan Putri Konveksi, itu contoh. Selain daripada aktivitas saya sebagai seorang apoteker. Jadi dengan tools kayak gini enak kita menyusun kata-katanya gitu kan, apalagi kalau seandainya karakter-karakter yang suka lupa. Kalau kakak memang modelnya suka lupa, jadi perlu ada seperti ini. Terus ini kegiatan saya di aktivitas relawan, saya pernah ikut bantu di KRC dan sebagainya, dijelaskan. Nah, terus misalkan kenapa kamu pilih Turki juga kakak jelaskan pakai tools juga waktu itu, karena budayanya sama seperti di Indonesia dan ingin membangun jaringan internasional, bisa ikut konferensi internasional dan sebagainya, itu kalian jelasin. Ya, terus future plan-nya. Jadi pas ditanya future plan pun kakak jelaskan juga. Jadi nanti ketika saya sudah selesai studi, saya ingin membuat apotik sendiri dan klinik sendiri. Saya bakal jadi social entrepreneur, jadi dosen juga dan lain-lain. Terus itu aja sih. Nah nih, kalian juga bisa menyampaikan diri kalian dengan menggunakan foto seumpama. Ini international event yang saya lakukan di Monash University di Australia bersama dengan teman-teman, memperkenalkan budaya, juga mempresentasikan hasil riset kami, kayak gitu contohnya. Terus sosial activity saya aktif di keperempuanan di daerah saya aktif mengajar di daerah-daerah kecil, juga saya sering menjadi relawan untuk bakti sosial di bidang kesehatan dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian sampaikan di sini. Atau inilah organisasi saya pernah jadi presiden mahasiswa atau wakil presiden mahasiswa, atau saya pernah jadi itu bisa kalian jelaskan di situ. Ini sekedar contohnya. Jadi kalian boleh bawa tools yang membantu kalian. Bisa juga kalian kalau mau pakai video bisa pakai video juga seperti itu. Oke, kita lanjutkan presentasinya. Mana? Nah, masuk ya. Nah, jadi setelah kalian punya tools itu, nanti bakal ditanya, misalkan, oh kamu punya buku ya, boleh kami lihat bukunya. Jadi kalian boleh tuh, kalau kalian punya buku yang pernah kalian tulis, terus kalian publish, kalian bawa, nanti kalian kasih lihat ke mereka. Walaupun pakai bahasa Indonesia kan bukunya, setidaknya bukti loh ini karya aku, ada namaku di situ, seperti itu. Kita next, lanjut. Pertanyaan tentang alasan memilih. Jadi ini banyak juga ditanyakan. Contohnya, ini apa nih? Ya.
Jadi yang ini pertanyaan tentang alasan memilih. Kenapa kamu memilih universitas tersebut? Apakah kamu sudah cari tahu tentang universitas itu? Apa sih yang kamu ketahui tentang universitas itu? Ah, itu pasti ditanya tuh semua. Terus apa alasanmu memilih departemen atau jurusan ini? Kamu udah cari tahu jurusan ini. Apa yang kamu ketahui? Itu juga perlu kalian ketahui. Terus eh, apa alasanmu memilih Turki untuk melanjutkan pendidikanmu? Itu juga pasti bakal ditanya. Nah, jadi kita harus tahu nih latar belakang kenapa kita harus pilih Turki. Jangan karena Turki adalah negara yang berada di dua benua yang punya kebudayaannya apa? Yang money culture-nya banyak. Jadi kalian bisa dan bla 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 itu jangan. Itu terlalu umum. Jadi kalian harus spesifik pada field study kalian. Jadi ranah studi kalian di mana, terus dikaitkan deh dengan negara Turki. Terus apa kamu ada melamar beasiswa lain selain beasiswa YTB? Seandainya di antara kalian yang mungkin SMA lah ya, atau yang ya S1 atau S2 juga, yang mungkin ada mendaftar beasiswa LPDP contohnya gitu kan, atau AS atau KGSP. Nah itu kalian seandainya ditanya, oh kalian ada melamar, kalian terus jawab iya, nanti kalian bakal ditanya, kalau kamu keterima di beasiswa YTB dan beasiswa tersebut mana yang nanti bakal kamu pilih seperti itu. Nah, kalau sudah kayak gini jangan sampai kalian jawab saya akan pilih beasiswa LPDP. Ya, nanti kalian langsung bakal di backlist, mau ke backlist sih, bakal dicoret deh dari daftar calon kandidat karena yang dimintakan yang konsisten, misalkan memang mau daftar YTB, YTB aja gitu. Jadi walaupun dalam hati kalian ya pasti saya pilih LPDP lah contohnya, ya nggak usah disampaikan juga gitu, nggak usah terlalu jujur gimana. Bilang aja ya saya pilih beasiswa YTB, nanti ditanya alasannya kenapa gitu. Karena kaitkan lagi dengan jurusan dan universitas di Turki itu. Ya karena ada supervisor saya yang di misalkan di Istanbul University yang saya pingin dekati, saya pingin pelajari ilmunya. Itu kalian jelasin seperti itu. Terus apa kamu ada mendaftar di universitas di Indonesia? Ini kan biasa untuk yang mau masuk S1 ya, mungkin ada yang ikut SBMPTN dan sebagainya, terus ada yang memang sudah lolos di universitas yang ada di Indonesia. Kalian juga boleh sampaikan iya saya ada daftar gitu. Terus ditanya udah keterima, misalkan ya udah, mana buktinya, nanti bakal diminta tuh buktinya kalau memang ada lolos. Itu juga kalian boleh print dokumennya. Terus nanti bakal ditanya, kamu sudah keterima di sini nih, kalau seandainya kamu keterima beasiswa, kamu mau lepaskan universitas ini, atau kamu tetap ingin lanjut ke Turki dan sebagainya. Itu kalian juga jelaskan di situ. Intinya sih harus konsisten dalam menjawab. Kalau memang pengen beasiswa YTB ini ya harus dijawab apa adanya gitu. Memang saya pengen beasiswa ini. Ya mungkin kalau di sini kalian bisa sampaikan saya akan pilih kuliah di Turki. Kenapa? Karena kalau saya ambil yang di universitas di Indonesia, saya harus membiayai diri saya, sedangkan saya nggak mampu untuk itu umpama. Jadi saya memilih untuk beasiswa YTB ini. Itu bisa kalian sampaikan. Nah ini pertanyaan yang berkaitan dengan Turki. Apa yang kamu ketahui tentang Turki? Entah dari budayanya, ekonomi, dan sebagainya kalian jelaskan. Terus bisa jadi diambil dari subjek penelitian kalian. Ya tadi seperti yang kakak jelaskan. Misalkan jurusan arsitektur, terus kaitkanlah dengan Turki itu seperti apa. Atau jurusan desain fashion, kaitkan juga dengan Turki itu seperti apa di bidang itu. Terus apa yang kamu ketahui tentang kota atau tempat studi kamu? Misalkan di antara pilihan universitas itu kalian ada milih selain Istanbul atau Ankara, atau semuanya Istanbul Ankara, itu harus dijelaskan. Kenapa kamu pilih kota besar semua? Gitu. Kenapa kamu milih kota kecil? Kenapa kamu pilih di Izmir? Kenapa pilih Samsun? Kenapa pilih? Nah itu kalian harus tahu di mana posisi kotanya, daerah mana, dekat mana, terus akses ke sananya itu gimana, itu udah harus kalian ketahui gitu. Terus apa kamu menyukai Turki, itu biasa pertanyaan sepele ya, dan random juga.
apa kamu suka Turki gitu ya. Kalian jangan jawab saya nggak suka Turki. Itu menyinggung jadinya. Bilang aja, iya saya suka Turki. Apa kamu bisa nyanyi lagu Turki? Mama nanti kalian ada bilang saya hobi nyanyi juga. Nanti kalian bakal disuruh tuh biasanya. Coba kamu bisa nyanyi lagu Turki enggak gitu. Nah, akan menarik bagi interviewer kalau seandainya kalian bisa gitu menyuguhkan itu. Jadi di antara kandidat lain tuh jadi kalian apa ada yang ingat, oh ini yang nyanyi lagu ini ya gitu kan. Oh iya iya. Jadi interviewer tuh bisa ingat kalian dengan cara cara seperti ini gitu. Atau misalkan kalian bisa bahasa Turki. Jadi kalau kakak dulu waktu interviewer memang bahasa Turkinya nggak emang dari nol gitu kan, tapi karena kakak ingin memberikan yang terbaik pada saat interview, jadi kakak tuh hafalan introduce di awal gitu, memperkenalkan dirinya pakai bahasa Turki. Nah, setelah selesai perkenalan bahasa Turki, itu langsung ditanya, kamu bisa bahasa Turki? Enggak, saya hafalan. Jadi jujur gitu. Tapi saya berjanji kok bakal belajar bahasa Turki dengan baik nanti gitu. Ya sebenarnya kalau kalian nggak bisa bahasa Turki juga kalian jujur-jujur aja memang nggak bisa gitu. Nah, makanya nanti kan bakal ada tomer, disitulah kalian bakal belajar. Nah, kalau misalnya kalian memang udah bisa, pernah ikut kursus, nanti bakal ditanya, kamu pernah belajar di mana? Nah, misalkan Yunus Emre atau Anadolu Academy, terserah. Terus coba bicara bahasa Turki. Nah, nanti kalau seandainya kalian pede untuk bisa bercakap bahasa Turki, ya dipersilahkan. Ini ada potensi juga untuk kalian diingat oleh interview. Oh, ini yang bisa ngobrol bahasa Turki ya, kayak gitu. Terus kalau seandainya nggak bisa pun ya nggak usah masalah, nggak dijelaskan aja cara kamu. Nanti kan mungkin ada yang nanya, gimana sih kamu mengatasi kemampuan bahasa Turkimu kalau kamu belum pandai, nanti disampaikan lah. Oke, ya. Pertanyaan tentang rencana ke depan. Apa rencana kamu ketika sudah selesai studi di Turki? Nah, ini juga pasti bakal ditanya rencana ke depannya kalau udah selesai di Turki itu nanti kamu mau ngapain. Nah, jangan jawab saya akan tinggal di Turki, saya akan kerja di Turki. Itu jangan dijawab seperti itu, tapi jawab saya akan kembali ke negara saya dan saya akan berkontribusi untuk Indonesia melalui bidang saya seperti itu. Terus itu harus intinya sih YTB itu pasti ingin kalian tuh pulang ke negara kalian untuk membangun diplomasi antara negara Turki dengan Indonesia. Maunya apa ya YTB itu seperti itu sebenarnya. Jadi jangan sampai ada persepsi kalian bakal nyemak-nyemakkan Turki gitu, alias kalian bakal tinggal, kalian bakal nikah dan beranak pinak di Turki gitu. Tuh YTB nggak mau yang penjelasan seperti itu. Terus apa rencana kamu jika nanti keterima beasiswa YTB? Ini dijelaskan juga, oh saya akan belajar dengan baik dan bla bla bla. Apa rencana kamu kalau nggak keterima di beasiswa YTB? Saya akan mencoba lagi tahun depan. Bilang aja seperti itu. Jadi jangan, oh saya akan cari beasiswa lain gitu yang mau menerima saya. Oh tuh bakal gitu. Jadi ya bilang aja lah walaupun seandainya memang kenyataannya kalian bakal cari beasiswa lain, tapi jangan disampaikan seperti itu, tapi sampaikan saya akan latihan lagi, saya akan persiapkan lagi dokumen saya dengan baik untuk saya tes untuk YTB tahun depan. Nah itu kan lebih cantik jawabannya. Jika kamu bisa studi master di Turki, apakah kamu juga berencana melanjutkan PhD di Turki? Nah ini boleh juga untuk yang master misalkan, ataupun yang bachelor. Mau lanjut S2 di Turki. Ya kalau memang mau dipersilakan, tapi harus jelas alasannya kenapa. Oh, karena saya sudah menguasai bahasa Turki, kemungkinan besar saya akan lanjut. Atau kalau memang belum ada persiapan tentang itu, bilang aja. Untuk saat ini belum saya pikirkan untuk lanjut PhD saya di Turki, karena saya ingin memiliki pengalaman kerja dulu, entah setahun atau 2 tahun, baru nanti akan saya rencanakan untuk lanjut sekolah dan sebagainya. Itu juga bisa. Coba jelaskan rencanamu untuk 5-10 tahun ke depan. Nah, ini jelaskannya kaitkan dengan karir atau akademik kalian. Umpama, oh 5 tahun lagi saya akan lanjut
PhD, oh 5 tahun lagi saya akan kerja di sini dan sebagainya. Dan jangan jelaskan, oh 10 tahun lagi saya akan punya anak, saya akan menikah, saya akan punya anak, saya akan jadi berumah tangga, jangan jelaskan seperti itu. Terus biasa nih ada pertanyaan random juga, kamu suka nggak cewek Turki? Kalau yang kandidatnya cowok ya, atau yang cewek, kamu suka nggak dengan cowok Turki gitu? Itu biasa pertanyaan gurauan gitu juga ada. Kalian jangan kaget, kalian harus jawab dengan profesional juga. Terus ada nggak rencana menikah dengan orang Turki? Gitu. Ya kalian sesuaikanlah dengan minat kalian, apa keinginan kalian seperti apa. Oke, pertanyaan tentang akademik. Nanti ini bakal ditanya berkaitan dengan background pendidikan. Yang pasti nanti jelaskan background pendidikan kamu. Misalkan, oh sebelumnya saya S1 di jurusan ini. Saya mengambil riset ini dan bla bla bla. Mengapa kamu mau melanjutkan pendidikan bachelor, master atau PhD? Misalkan kenapa kamu mau lanjut sekolah? Ya dijelasin, oh karena saya ingin mendapatkan pendidikan tinggi agar bisa lebih bermanfaat atau bisa memberikan kontribusi lebih di bidang ini dan bla bla bla. Terus misal mata pelajaran atau mata kuliah apa yang paling kamu sukai dan kamu benci, itu juga ada ditanya biasanya. Kalau anak S1, maksudnya yang anak SMA mau masuk S1 ataupun anak S1 yang mau masuk S2 ataupun kayak gitu, yang teknik atau yang berkaitan dengan matematika tuh bakalan biasa ditanya tuh, kamu bisa nggak ngerjain soal ini gitu. Tuh harus bisa nih, harus cepat nangkapnya juga gitu. Jadi kalau seandainya ada bilang saya suka matematika, ya harus juga prepare persiapan kalau umpama ditanya tentang hitung-hitungan. Terus selanjutnya universitas apa yang kamu pilih di Turki? Ya tadi ya, sama kayak yang tadi, dijelaskan rankingnya, lokasinya, dan sebagainya. Jika universitas kamu itu 10 top di university, biasa bakal ditanya nih. Karena kan persaingannya kan ketat. Seumpama dari 10 universitas terbaik itu kalian milih semuanya itu adalah 10 top university. Jadi kalian harus bisa meyakinkan interviewer kalau kalian bakal lolos di universitas tersebut. Misalkan saya sudah memenuhi kriteria, misalkan di MET2 atau di O2 ya, membutuhkan GRE atau IELTS. Saya memiliki IELTS sekian, dan saya juga punya poin GRE sekian. Dan ini sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh universitas. Jadi saya yakin kalau saya akan lolos di universitas tersebut. Itu contohnya. Terus ini berkaitan dengan rencana penelitian. Jadi kalau untuk yang S1 biasa bakal habis itu entah sebelum atau sesudah. Biasa sih dia bakal barengan gitu sama kandidat S1 yang lainnya. Uh, Kalau nggak salah sih sebelum interview berjalan ya, itu kalian bakal dikumpulkan jadi satu, terus kalian bakal ngerjain soal matematika itu. Nah, tapi kalau untuk yang S2 dan S3, biasa waktu interviewernya tuh lama. Kalau yang S1 biasa sekitar 5 atau 10 menit, banter paling lama 15 menit. Tapi kalau untuk S2 dan S3 itu bisa sampai 30 menit, bahkan 45 menitan. Itu bisa. Tergantung bagaimana kalian berinteraksi di dalam ruang interview. Nah, ini untuk rencana penelitian biasa ditanyakan pada yang S2 dan S3. Nanti bakal ditanya tell us about your research proposal. Jadi kalian jelaskanlah subjeknya apa, judulnya apa, latar belakang penelitiannya apa, metode apa yang dipakai. Terus apa sih manfaat dari penelitian ini? Ada nggak manfaatnya buat Indonesia? Ada nggak manfaatnya buat Turki? Kayak gitu. Dan kalau seandainya ada perintilan-perintilan kayak seputar hadis atau teori gitu, nah itu kalian harus sampaikan. Biasa kalau yang ilahiyat atau basicnya keislaman tuh bakal ditanya juga dalam bahasa Arab gitu. Jadi buat yang jago bahasa Arab, bisa bahasa Arab, kalian bisa paparkan juga dengan bahasa Arab untuk konteks penelitian ini ya, seperti itu. Apa kamu punya jurnal yang sudah dipublish? Nah, ini penting juga buat kalian yang S2 dan S3. Jadi kalau ada jurnal yang dipublish, kalian juga bisa bawa itu buktinya. Apakah dipublish di internasional atau nasional. Terus
ya dijelaskan sedikit-sedikit. Biasa kalau yang S2 bakal lebih detail lagi. Misalkan, oh saya penelitian saya sebelumnya ini, sekarang sudah publish di sini, semua berkisar tentang ini. Nah, jadi yang menunjang untuk rencana tesis selanjutnya itu juga dijelaskan. Oke. Nah, ini udah langsung pertanyaan yang perintilan-perintilannya lah, yang random banget. Misalkan nanya tentang keluarga, saudaramu berapa? Nah, kalau udah ditanya gitu baru deh dijawab. Mereka sekolah atau kerja, siapa yang jadi tulang punggung keluarga, kayak gitu tuh biasa random-random gini ada juga yang ditanya seperti itu. Kalau kakak pribadi kan, karena sudah nikah jadi tanya, kamu udah nikah ya? Iya. Kalau kamu keterima beasiswa YTB ini gimana dengan suamimu? Kayak gitu. Ya, kita harus jawab gitu kan. Uh, apakah kamu bawa keluargamu? Terus kamu udah survei belum kalau biaya hidup di Turki itu mahal kayak gini? Apalagi di kota ini. Kamu sudah tahu belum? Itu juga bakal ditanya. Karena kakak waktu itu ditanya seperti itu. Karena kakak bilang, iya nanti suami saya bakal nyusul. Terus, kamu udah tahu, udah survei biaya hidupnya berapa? Gitu. Untuk di kota Ankara kamu sudah tahu. Nah, itu kita harus detail gitu ngejelasinnya. Jadi nampak udah ada persiapan. Terus pertanyaan tentang pekerjaan. Nanti juga biasa tanya, apa sih pekerjaanmu saat ini? Apa pekerjaan orang tuamu? Apa pekerjaan pasanganmu? Tuh. Kalau kita bekerja nanti ditanya, kamu cuti enggak? Kamu resign enggak? Kayak gitu. Nah, ini pertanyaan lainnya yang pasti yang random-random juga. Kamu tahu beasiswa YTB ini dari mana? Kayak gitu. Pernah nggak kamu ngerasain kegagalan? Ini biasa kalau pertanyaan-pertanyaan psikologis gitu sih ya. Pernah nggak kamu mengalami kegagalan? Gimana sih kamu ngatasinya? Kamu jelasin. Terus ada mengidap penyakit nggak? Nah, dijelaskan juga, harus jujur gitu. Terus bahasa apa yang kamu kuasai? Kalau misalnya kalian bisa menguasai bahasa Jerman gitu kan, oh biasa langsung coba praktekkan gitu. Karena orang Turkinya juga kalau nggak salah ada yang bisa bahasa Jerman juga gitu, atau yang bahasa Jepang atau bahasa Korea, itu juga biasa bakal dipraktekkan. Apa sih yang kalian masukkan ke aplikasi itu bakal ditanya sih. Nah, terus, oh ini interview pertama kamu ya, kamu latihan interviewnya udah berapa kali? Siapa yang ngajari kamu latihan itu sepele-sepele gitu biasa bakal ditanya. Kamu ada kenalan nggak di Turki? Itu siapa? Keluargamu ya? Temanmu ya? Pacarmu ya? Itu bakal ditanya tuh. Terus yang terakhir dari sekian pertanyaan, yang terakhir endingnya bakal mereka tanya adalah, ada yang mau kalian tanyakan lagi enggak ke kami? Maksudnya kita nanya ke mereka, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Dan kalian jangan bilang enggak gitu. Kalian tetap boleh nanya, berhak untuk bertanya gitu. Dengan itu nampak bahwa kalian juga bisa apa sih ya? Umpan balik gitu. Oh, apa sih yang mau ditanyakan terserah. Kalau kakak waktu itu nanya, ada biaya untuk keluarga enggak? Sambil senyum-senyum gitu. Mereka ketawa-tawa gitu. Enggak ada, beasiswanya cuma untuk kamu. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu contoh untuk pertanyaannya. Kalau ada yang mau apa promosi dasi, jadi kakak juga ada jelasnya gimana suasana pada interview. Jadi ini ada gambarnya yang mau kakak jelaskan. Ini di UI, tepatnya di kajian strategi and global di jurusan itu. Jadi ruangannya, jadi kakak masuk dari pintu ini waktu itu. Masuk pintu ini kan nampaknya cuma 3 ya. Sebenarnya ada lagi satu orang lagi, bapak-bapak di sini gitu. Nah, bapak yang ini cuma diam aja. Yang 2 ini nanya-nanya terus gitu. Apalagi bapak yang botak ini. Yang paling banyak tentang riset, karena kakak kan S2 ya. Mungkin yang S3 juga bakal ditanya banyak nih sama bapak ini. Kayak gitu. Dan setiapnya itu mereka punya laptop. Ini isinya tuh pasti tentang diri kita, tentang aplikasi kita. Dia nanti menyesuaikan. Nah, tugasnya Bapak yang tidak nampak di sini nih, itu ya dia nyocokin gitu data kita, dokumen-dokumen kita. Ini pintu juga sebenarnya, pintu di dalam, ini pintu di luar. Pintu di dalam tuh ada kaca. Jadi kawan kakak itu ngefoto kakak dari sini, gitu. Jadi deh nampak buat kenang-kenangan. Nah ini kakak yang pakai jilbab merah, duduk sama megang tools kakak, ini toolsnya.
Seperti itu. Jadi kurang lebih inilah ruangan simulasi. Ruangan saat interview. Ini kalau seandainya nanti kalian lulus interview, finalnya bakal ada dapat email tentang kelulusannya seperti ini. Nah, nanti bakal dijelasin level studinya di jurusan apa. Terus nanti di My Application tuh bakal berubah, bakal bentuknya seperti ini. Terus nanti bakal ada pertanyaan untuk menyetujui prosedur ini. Kalian lolos untuk beasiswa ini mau kalian ambil atau enggak gitu. Nah, kalau diambil ya kalian harus menyelesaikan yang ada di bawah ini. Kalian lengkapi nama, nomor paspornya, kalian download scholarship agreement-nya, sama panduannya. Terus nanti kalian kayak ada ngisi apa scholarship agreement kan ini download ya. Setelah itu nanti bakal ditandatangani gitu. Nah, nanti baru diupload lagi balik ke sistem. Nah, nanti kalau setelah diupload bakal ada tulisannya your information is approved. Artinya informasi kamu diterima. Nah, baru dia keluar nanti detail kalian di kampus mana, jurusan mana, asrama kalian di mana, tomernya di mana. Ini semua bakal dikasih tahu. Ini untuk email buku panduan dari YTB, jadi nanti mereka bakal ngirimkan sesuai dengan tahun panduannya. Terus ini email surat scholarship agreement-nya, nanti diklik, nanti bakal masuk ke sistem yang tadi, tinggal di-download. Terus ini nanti untuk ngurus KTP di Turki, emailnya bakal kalian. Jadi ada nomor 99 ini KTP nomor untuk orang asing. Nah, nanti selanjutnya kita itu beda-beda. Terus ini informasi untuk tomernya. Oke, itu aja untuk sekilas tentang apa berkaitan dengan interview. Ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Izin masuk, Nijo. Ya, silakan. Ini sih Kak, pertama mau nanya terkait ketika misal ditanyanya tentang kelebihan dan kekurangan. Di situ kan biasanya kan kita juga kalau interview kayak kerja ataupun yang lainnya itu kan memang jatuhnya kita memang mempromosikan diri kita sendiri gitu. Kedengeran nggak Kak? Kedengeran ya? Ya, kedengaran. Iya. Nah, maksudnya itu kadang saya sendiri gitu, maksudnya kadang suka kayak ngerasa jadi kayak ini terlalu berlebihan gak ya, atau maksudnya jadi kayak jatuhnya terlalu menyombongkan ataupun misalnya kayak kekurangan kita gitu. Jadi kayak masih ada perasaan ragu untuk menyampaikan ini kelebihan kita, ini kekurangan kita gitu. Dan kadang kalau kita melihat kelebihan juga kan kita juga tahu kelebihan itu memang yang kita rasakan, tapi selebihnya kadang suka dari orang lain gitu. Kamu tuh kayaknya lebih improve-nya di sini gitu tuh. Jadi kita boleh nggak sih Kak kalau misalnya juga ketika kelebihan kamu ditanyakan juga berdasarkan dari hasil misalnya kita ikut talent mapping ataupun misalnya dari orang kantor ataupun orang sekitar kita tuh orangnya kayak gini, atau memang itu penilaian sesuai diri kita sendiri kayak gitu. Itu yang pertama Kak. Yang kedua terkait yang tadi yang tentang tools, maksudnya ketika kita memang kan kita sudah punya tools tadi bisa dengan video dan sebagainya. Nah, apakah maksudnya tools itu digunakan apakah memang di saat awal pertama kali kita memperkenalkan diri kita, ini loh kita gitu. Maksudnya walaupun dengan video ataupun dengan tadi misalnya kakak contohnya kayak clippingnya lah gitu. Atau memang ketika ditanya mana coba ini kamu kayak gitu. Jadi kadang apakah misal ketika saat pertama kali pertanyaan itu kita udah langsung mempromosikan diri kita dengan video atau jurnal atau misal dengan tadi clipping kayak gitu, atau memang gimana gitu untuk tepat waktu yang tepatnya itu di mananya. Nuhun Kak, terima kasih. Sama. Jadi untuk yang pertama, biar ketika ditanya kelebihan dan kekurangan tuh nggak nampak menyombongkan diri, ya kita bisa tadi tuh seperti yang Bujuk kasih tahu, oh ini penilaian orang terhadap saya itu ternyata saya kayak gini loh. Nah terus kalau kalau seandainya ditanya lagi, menurut kamu
dari pandanganmu. Nah, kalau sudah kayak gitu berarti yang kita sampaikan adalah dari pandangan kita gitu. Nah, kalau seandainya dia cuma jelaskan kelebihan dan kekuranganmu tanpa ada embel-embel lain, kita boleh tuh masukkan mungkin dari pernah ikut tes psikolog seperti ini, bahwa karakter kita seperti ini, kelebihan kita seperti ini, atau dari kata penilaian orang seperti ini, itu boleh kita sampaikan. Terus kalau seandainya dia tanya adalah menurut pandanganmu, kalimatnya yang baik itu adalah misal nih contoh, saya adalah orang yang ekstrovert karena saya memang suka bergaul dengan kawan-kawan yang baru. Saya mencintai ibaratnya teman-teman saya seperti saya mencintai diri saya sendiri gitu. Saya suka bersosialisasi dengan teman. Itu kan tidak terlalu menampakkan diri terlalu sombong ya, ataupun misalnya saya orang yang teliti karena dari kecil ibu saya selalu mengajari saya untuk memperhatikan hal-hal yang kecil sehingga apa yang nampak dari saya itu kurang akan mudah saya ketahui gitu. Itu kan salah satu penjabarannya ya. Misalkan juga saya adalah orang yang disiplin karena memang dari kecil ibu saya mengajari saya untuk selalu tepat waktu. Jadi kita mau memfilosofi kita menjelaskan itu berdasarkan flashback baliknya gitu. Kenapa akhirnya kita punya kelebihan itu di dalam diri kita? Prosesnya itu seperti apa? Jadi jelaskan prosesnya. Jadi tidak terkesan sombong dari situ. Iya. Terus kalau kekurangan, ketika kita bilang saya memang punya kekurangan, salah satunya adalah kurang disiplin gitu. Atau saya kekurangannya adalah saya suka lupa. Nah, untuk mengatasi kekurangan saya, bla bla bla. Misalkan untuk mengatasi kekurangan saya selalu mencatat hal-hal kecil, hal-hal sepele itu ke dalam sebuah catatan kecil saya. Jadi untuk mengingatkan saya kalau saya ada kegiatan ini. Nah, itu dijelaskan. Jadi lebih ke gimana pengolahan kata. Makanya nanti ketika sebelum interview udah bisa tuh disusun. Gak usah banyak-banyak. Buat aja misalkan 5 atau 3 kelebihan atau kekurangan yang nanti tinggal dijelasin penjabarannya seperti itu. Nah, itu untuk yang soal pertama. Terus yang kedua itu masalah tools. Jadi sebenarnya tools di tahun bahkan ya di tahun kakak sendiri ini untuk ini ya informasi juga untuk di hari pertama karena kakak kan memang udah di kan ada 3 hari ya, hari pertama, kedua, ketiga. Terus kakak tuh kebetulan dapat di hari pertama di urutan kedua gitu. Dan berdasarkan pengalaman awarded sebelum-sebelumnya di tahun 2018 dan sebelumnya itu semua mereka pakai tools kan. Jadi kakak bawa tools. Sampailah di hari kedua pertengahan tiba-tiba kakak dapat informasi dari teman-teman kalau tools yang mereka bawa nggak boleh ditampilkan alias gini loh. Jadi mereka tuh nggak hanya kakak ternyata yang pakai tools yang model seperti itu. Nah, jadi ada beberapa juga yang ternyata punya tools yang sama modelnya kayak gitu. Akhirnya interviewer bilang nggak usah pakai tools, bisa kamu langsung jelaskan aja gitu. Jadi ibaratnya coba cari tools yang berbeda gitu. Kalau seandainya pun nggak bawa tools, minimal bawa karya. Ya salah satunya buku. Terus nanti kalian tinggal jelaskan di bukunya gimana-gimana. Itu. Terus yang kedua juga, informasi kedua, pada saat interview online, kita jadi nggak bisa juga ngasih lihat tools kita, karena lebih interaktif secara Zoom kayak gini doang kan. Nah, jadi paling banter kalian bisa ngasihkan karya kalian misalnya bentuk buku, atau kalian kasih lihat printan jurnalnya di kamera dan sebagainya. Nah, untuk masalah susunannya, kapan itu digunakan. Jadi intinya interviewer tuh nggak pernah minta kita harus ada tools. Karena yang dia tahu, dia hanya nanya aja, kita jawab. Intinya konsep interviewnya seperti itu. Terus kenapa orang-orang semua pada ada yang bawa tools gitu. Itu cara kandidat untuk
membuat diri mereka tuh berbeda di mata interviewer gitu. Oh yang ini yang pakai itu ya, oh yang ini yang jelasinnya pakai ini ya gitu. Nah itu salah satu cara mereka, tapi ternyata pas di tahun kakak yang di hari kedua yang kakak cerita, mungkin toolsnya kebanyakannya sama modelnya, jadi interviewer tuh malas gitu, bosan, tiap tahun kayak gini terus gitu. Akhirnya waktu itu nggak dipakai sama mereka gitu. Nah, uniknya tuh yang kalau pakai video, jadi ada yang pakai video gitu. Itu juga pas dia presentasi nggak langsung dari awal, tapi hanya misalkan dia mau menyampaikan, saya pernah mengikuti kegiatan di Thailand waktu itu, ini videonya, dia mau ngasih lihat buktinya kayak gitu. Kayak gitu aja sih biasanya. Jadi intinya interviewer enggak minta kita menjelaskan, coba jelaskan tools yang kamu bawa, itu enggak gitu. Jadi itu kayak ide-idenya kita kandidat aja. Dan hampir sedunia itu ngalami itu gitu. Bawa tools mereka masing-masing buat gimana sih caranya mereka ingat kita gitu. Kayak gitu. Ya. Berarti memang lebih utamanya, emang betternya mungkin lebih ke karya ya kayak. Iya, kalau karya kita bisa tunjukin gitu. Kalau tools itu kayak cuma ngebantu kita aja sih buat presentasi kayak gitu kan. Kalau ada buku, ada karya tulis atau project miniatur dan desain-desain kayak gitu, boleh dikasih lihat. Berarti kalau misalnya kan, misalnya saya ada pekerjaan di bagian desainer atau misalnya bagian editor, itu juga nggak apa-apa, clipping tugas itu juga bisa ditampilkan Iya, juga. Bapak. iya, bisa bisa Hmm, bisa kayak gitu. oke, siap. Nuhun Oke. Kak. Oke, ada mau boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Kak. Ya, Malam. sebelumnya kenalkan nama saya Adam. Saya izin bertanya, Kak. Jadi tadi Kakak juga sudah jelasin sih sebenarnya kita nggak boleh bilang kalau Turki itu adalah negara Islam ya, Kak. Tapi selain itu, Kak, apa ada pantangan lain, Kak, yang nggak boleh kita bilang tentang kondisi dari Turki? Entah itu mungkin kita nggak boleh bahas tentang Erdogan atau itu kita bahas tentang politik. Karena kan saya juga punya rencana untuk ngambil tentang politik sih, Kak. Tapi lebih ke politik internasional kayak gitu. Karena mungkin ya ada perbedaan budaya antara Indonesia dan Turki, jadi saya perlu cari tahu lebih dalam sih, Kak. Hal-hal yang nggak boleh kita bilang tentang kondisi Turki, entah itu bisa mengurangi kita sebagai wardi ataupun itu bisa menyinggung mereka sebagai masyarakat dari Turkinya kayak gitu, Kak. Itu aja sih, Kak, terima kasih. Ya. Oke. Tapi sebenarnya YTB ini sendiri juga proyeknya Erdogan gitu kan, karena dia mulai munculnya di zaman pemerintahannya si Erdogan. Jadi kalau seandainya kita ada nyinggung, kan ada juga sih kandidat yang bilang kenapa sih kamu tertarik ke Turki, terus dengan polosnya kandidat tuh jawab, salah satu diantaranya dari sekian yang dijelaskan tuh salah satunya juga Erdogan tuh cukup terkenal di Indonesia dengan karakter kepemimpinannya karismatik dan bla bla bla. Itu nggak jadi soal sebenarnya. Nah, yang perlu ditekankan itu di pro partainya. Jadi kalau ini kan Erdogan kan AKP kan ya, AKP ya, salah ya, lupa kakak. Nah, pokoknya itulah. Jadi kita jangan lebih bahas ke partai politik praktisnya gitu. Misalkan Erdogan partai ini dengan partainya Atatürk gitu kan. Oh, kalau sudah nyinggung-nyinggung dua itu tuh bahaya gitu. Jadi lebih baik yang kayak gitu dihindarin. Jadi kalau memang mau bahas politiknya, lebih ke politik pemerintahannya yang lebih ke arah kebijakan, kebijakan strategisnya dan sebagainya. Jangan ke model persaingan. Nah, apalagi nyinggung-nyinggung tuh masalah Atatürk. Jadi intinya di beasiswa ini jangan pernah, yang kedua ya, jangan pernah menjatuhkan nama Atatürk. Karena bagaimanapun bagi orang Turki Atatürk itu adalah bapak negara mereka gitu. Jadi misalkan kita tahu nih latar belakang Atatürk seperti apa, gimana beliau dan sebagainya, itu jangan pernah kita menjelek-jelekan Atatürk di hadapan orang-orang tersebut gitu, di interviewer kita gitu.
kita nggak tahu nih posisi interviewer kita nih apakah mereka pro Erdogan atau pro Atatürk atau pro partai lain gitu kan. Nah itu jadi jangan singgung soal itu. Tapi kalau cuma bilang Erdogan yang kayak tadi kakak bilang, bagaimana kebijakannya yang disukai oleh rakyat Indonesia, itu buat mereka oh gitu ya ternyata Erdogan di mata Indonesia ya gitu. Tapi jangan sampai nyinggung masalah privasinya, nyentil-nyentil kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya Kakak Adam? Makasih Kak, kurang lebih sudah paham sih Kak. Sama yang ya tadi ya, masalah agama. Jadi walaupun Turki itu mayoritasnya Islam, jangan ada berpikir bahwa Turki itu Islam banget gitu, enggak juga. Jangan juga langsung saklek bilang Turki itu sekuler ya, liberal gitu. Menjelek-jelekan Turki juga sebaiknya enggak usah ya, singgung yang baik-baiknya aja lah intinya seperti itu. Oke, Oke. Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanya? Kak, izin bertanya. Silakan Aulia. Ya Kak, keluar dari topik cuma untuk persiapan aja. Untuk di Turki itu rata-rata teman-teman kalau mengalami sakit itu kira-kira sakit apa aja ya? Soalnya kalau di Afrika sendiri rata-rata teman-teman di sini sakitnya malaria. Malaria. Untuk gitu. jaga-jaga aja. Oh. Jadi kalau di Turki itu lebih ke ini sih ya, penyesuaian iklim ya, karena Turki kan punya 4 musim yang pasti ketika musim, karena nanti pada saat datangan masuk musim gugur ke musim dingin ya, musim salju. Jadi itu biasa suhunya tuh dingin kering gitu loh. Jadi paling awal-awal kita datang tuh bakal kering kulit kita kalau belum terbiasa. Habis itu entah merah ataupun gatal-gatal karena faktor suhu aja sih. Nah, ya obatnya masih lah ya, masih bisa dicari gitu kan. Ataupun juga biasa flu, batuk kayak gitu-gitu aja sih. Kalau paling ya saat inilah yang lagi heboh-hebohnya tentang corona gitu kan, karena Turki kan juga masuk daftar ini ya, daftar corona juga ya. Nah, nomor berapa ya dia kalau nggak salah, lupa juga kakak yang sekarang ini udah masuk urutan keberapa. Pasti di Eropa juga lumayan tinggi juga sih Turki. Nah, itu aja sih. Kalau untuk yang sakit penyakit pandemi penyakit lokalnya nggak ada sih menurut kakak. Paling cuma masalah iklim doang, adaptasi itu. Ada lagi yang mau ditanya? Gitu Aulia. Gimana Aulia? Aulia Rahman. Aman ya? Iya Kak, udah Kak. Oke. Izin bertanya Kak. Iya silakan Sarah. Kan tadi tentang karya tuh, untuk bisa meyakinkan mereka kita bisa nampilin karya kita. Nih kalau misalkan kita punya karya tapi karyanya ini gak sesuai sama jurusan yang bakal kita apply, itu ngaruh gak selaras gitu, gak sejalan? Gak apa-apa sih, kalian yang penting bisa ini, Sarah bisa jelaskan lebih ke prosesnya aja untuk mencapai karya itu, perjuangannya itu gimana sih sampai di titik itu, sama manfaatnya dari karyanya Sarah itu untuk masyarakat umpama atau untuk keluarga Sarah itu gimana, itu aja yang dijelaskan, lebih ke poin itu sih untuk dapatkan nilai plusnya. Oke Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Assalamualaikum Kak, mau nanya. Ya, Dwi, silakan. Kak, kalau seandainya pernah magang gitu kan, tapi nggak ada finansialnya, apakah itu bisa masuk ke work experience, Kak? Maksudnya nggak ada finansialnya? Ya, maksudnya kan waktu itu Oh, pernah nggak ada bayarannya?
masuk ke ini, ke volunteer atau project. Oh gitu. Oke. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Serius nih, masalah interview nih. Tapi sejauh ini jelas ya apa yang kakak sampaikan. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam Sandi. Izin bertanya. Kan tadi kakak pakai tools yang feature itu ya, yang ada keterangan kayak apa aja poin-poin yang mau dijabarkan melalui itu lebih baik kita print out lalu dibuat seperti apa namanya dijilid itu ya Kak ya, atau bagaimana Kak lebih baik? Terima kasih. Iya. Ini kedua aja pertanyaannya Kak. Ya. Jadi kalau kakak waktu itu kakak print kayak bentuk ini poster gitu loh yang bisa dibalik. Jadi kayak ada rollnya di atas, nanti tinggal dibalik, presentasi lagi dibalik lagi kayak gitu. Ada yang buat modelnya kayak kalender kecil gitu yang bisa, ya tergantung kalian. Nah kalau waktu itu A3 jadi agak besar sedikit gitu. Seperti itu. Baik Kak. Oh iya Kak. Rencana kan Gugum ngambil linear ya Kak ya untuk program pasca sarjananya insya Allah. Kalau mengenai kesempatan dari beberapa universitas yang diambil, menurut kakak lebih banyak atau memang cukup sedikit seperti kakak misalkan 5 tapi pasti gitu kita bisa menjabarkan dan mengetahui jelasnya tentang keadaan universitas kota yang ada di sana detail. Kalau kakak kenapa cuma 5? Karena memang kakak cari-cari lagi udah nggak ada lagi, emang cuma itu. Makanya cuma 5 aja yang sesuai dengan jurusan kakak. Ya kalau seandainya bisa sampai 12 itu lebih baik, jadi kita kayak nggak ada penyesalan di kemudian hari gitu kan. Tapi kalau seandainya memang yakinnya misalkan hanya ada 6 nih yang sesuai dengan jurusan kita, dan kita yakinnya itu juga lebih baik kayak gitu. Jadi kita mau jelaskan ke jurinya juga nggak panjang kali lebar. Kalau kasus kakak itu karena memang cuma itu aja yang ada sesuai dengan jurusannya. Kayak gitu, Gugum. Iya Kak. Sama ini Kak, satu lagi deh nggak sebanyak. Kak, kan kemarin kan pernah ngomong kan background memang kan bergerak di komunitas sahabat Erdogan juga ya Kak. Karena skripsi Gugum juga berkaitan dengan memang geopolitik yang ada di Yerusalem berbau tentang Muslim dan Kristen gitu kan. Nah ini kan, tapi langkahnya kan sejarah yang Gugum ambil. Nah kalau penjelasan mengenai misalkan ditanya background aktif di organisasi apa saja, kalau misalkan Gugum jelasin aktif di komunitas Erdogan dengan kalau misalkan ditanya kelebihan dan kekurangan penjelasannya mungkin nantinya cenderung ke memang pro Erdogan itu membahayakan atau gimana Kak untuk kita sendiri? Misalkan pas di interview, karena kan belum tahu juga ya kalau detail di sana itu keadaan pure di sana seperti apa terkait yang berbau dengan Presiden Erdogan gitu Kak. Intinya sih kalau pada saat menjelaskan itu lebih ke proyek penelitian kalian aja, jangan lebih ke personal kalian. Memang ya kakak tahu juga di sini pasti semua pada pro Erdogan ya kan. Tapi jangan tunjukkan yang bagian itu, tapi lebih ke kenapa sih tertarik dengan kebijakannya Erdogan? Apa sih yang perlu dikulik dari kebijakan Erdogan gitu kan? Dari kebijakan Erdogan itu apakah bisa diaplikasikan di Indonesia? Maksudnya lebih ke situnya gitu. Sesuaikan dengan penelitiannya. Jangan saya ngefans banget sama Erdogan, soalnya Erdogan itu ini langsung interview. Intinya sih jangan sampai menunjukkan secara personal, tapi lebih kaitkan dengan akademiknya aja. Baik Kak. Ya, terima kasih Kak Ade. Sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada yang lain lagi yang mau bertanya? Oke. Ini ada 27 orang. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan kita hari ini. Sekali lagi ada yang mau ditanya? 22, 27. Oke ya, nggak ada lagi ya. Kakak mohon maaf
kalau seandainya di pertemuan ini pertemuan terakhir kita ya tentang bimbingan berkaitan dengan beasiswa YTB, selebihnya nanti melalui WhatsApp. Nah, semoga buat kalian yang tahun ini mendaftar, semoga Allah mudahkan, semoga dilancarkan, semoga lulus dan nanti bisa berangkat ke Turki dan kita bisa ketemu di Turki. Oke? Kakak selaku yang ngasih materi, mohon maaf apabila ada salah kata, segala kesalahan yang milik kakak, segala kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi suruh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima dari. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak.